Saya sapa kembali, selamat siang bagi Jogja yang baru saja mengakses di live streaming di lovejogja.online. Dan kita berjumpa di program Indahnya Pernikahanku. Tema kali ini yang diangkat oleh Kak Budi adalah Tuhanlah Penolongku. Mari berdoa sama-sama supaya tema ini tidak hanya sekedar menjadi tema, tapi kita alami bersama-sama. Sudah terbuka di line WhatsApp-nya, silakan bisa kirimkan pokok doa, pergumulan, ataupun juga kesaksian dari Jogja semuanya ketika mendengarkan program di siang hari ini. Silakan di 085311665300, di 085311665300. Kita dengarkan sama-sama bagaimana Tuhanlah Penolongku itu yang menjadi tema di siang hari ini. Silakan Kak Budi. Ya, salah satu lagu yang saya suka dengan di awal-awal saya percaya kepada Yesus adalah lagunya Robert Lea yang judulnya Tuhanlah Penolongku. Jadi itu terambil di Mazmur 121, itu judulnya sederhana, Tuhan penjaga Israel. Saya akan bacakan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ada 3 hal yang saya mau bagikan siang hari ini. Yang pertama adalah, mari kita sama-sama cek dengan hati setiap kita, sebenarnya apa sih yang kita andalkan hari-hari ini, Bapak, Ibu, dan setiap saudara. Di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah yang kita jalani, yang walaupun hari-hari ini kita cukup dimudahkan dengan dibuka, dikendorkan, tapi bukan berarti masa pandemi ini sudah berakhir, ya. Nah, di tengah-tengah masa-masa yang seperti ini sebenarnya apa sih yang kita andalkan, ya? Apa yang kita percayai untuk menolong setiap kita? Kalau di ayat ini dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Penulis Mazmur ini melayangkan matanya ke gunung-gunung. Sebenarnya kalau kita bicara tentang gunung, gunung berbicara adalah tempat pertemuan umatnya dengan Tuhan. Tetapi arti dari gunung yang lain itu juga berbicara tentang sesuatu yang kita andalkan hari-hari ini. Gunung kan itu sosok yang besar, yang agung, yang megah, ya kan? Di hari-hari ini sejujurnya sebelum kita masuk nantinya bahwa Tuhan rindu menolong setiap kita, sebenarnya kita rela nggak ditolong sama Tuhan? Sebenarnya kita memberi diri tidak untuk kita mengalami pertolongan dari yang maha tinggi atau yang maha kuat, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang terus menyertai setiap kita. Jadi yang pertama adalah apa yang Bapak, Ibu, dan setiap saudara dan saya sendiri andalkan hari-hari ini. Bisa berupa keuangan kita, ya. Bisa berupa, oh saya punya kenalan kok dengan orang berpengaruh. Sehingga apa? Sehingga kalau saya ngontak dengan orang ini semuanya akan beres. Bisa berupa janji atau ucapan seseorang yang sedia membantu kita saat kita mengalami tekanan, saat kita mengalami kesulitan. Saudaraku, itu hal-hal sederhana yang sering kali yang kita andalkan di hari-hari ini. Nah, sejujurnya ada sebuah pertolongan yang Tuhan rindu berikan buat kita lebih dari pertolongan seorang manusia yang bisa berubah kapanpun, yang tidak pernah bisa pasti. Nah, dengan apa yang sering kali kita andalkan, acap kali Tuhan tidak terlalu suka dengan sikap hati seperti itu. Makanya pada waktu Tuhan melihat kita masih mengandalkan semua yang kita bisa andalkan di masa-masa yang seperti ini, sepertinya Tuhan lepas tangan atau sepertinya Tuhan berdiam diri. Bukan karena dia menjauh dari kita. Dia sedang mau lihat sebenarnya sampai kapan kamu akan kuat, ya kan? Hal yang sama ini berlaku terjadi juga dengan kehidupan Yusuf. Hari itu dia dibuang ke Mesir. Dan pada waktu dia ada di penjara, ini singkat cerita, pada waktu dia ada di penjara, di kitab Kejadian pasal yang ke-40 diceritakan, oh dia ngomong tuh sama ada juru roti, juru minuman yang bermimpi, ya kan? Dia bermimpi, lalu Yusuf menceritakan. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Yusuf seperti ini. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun. Benar sih, yang bisa mengubahkan dia itu Fir'aun karena dia yang berkuasa. Dan tolonglah
keluarkan aku dari rumah ini, dari penjara ini tepatnya. Sebab aku dicuri, diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan dalam liang tutupan ini. Apa yang disampaikan Yusuf betul semuanya, Bapak Ibu. Semuanya benar. Bahwa dia memang tidak bersalah masuk di penjara karena dia difitnah oleh istri dari Potifar. Ya, lalu dia pergi ke Mesir pun ya karena dia dibuang oleh kakak-kakaknya yang iri kepadanya. Semuanya benar. Dan benar juga bahwa dia ngomong, titip pesan ya buat Fir'aun ya. Karena ini yang juru minuman raja. Jadi pasti dong dia bisa bisik-bisik ke raja bahwa ada orang itu. Nah, sebenarnya yang disampaikan Yusuf itu benar. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan mau di waktunya dia, di caranya dia yang bisa bekerja. Singkat cerita apa yang terjadi di ayat yang ke-23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Benar-benar dilupakan, Bapak Ibu. Ya kan, ini kan butuh waktu 2 tahun setelah itu, baru setelah itu diingat lagi. Wih, aku ingat. Kok bisa? Saya juga heran juga waktu baca ayat ini. Kok bisa ya? Bisa tiba-tiba lupa, makpleng gitu aja. Tetapi itulah yang terjadi. Apa yang Bapak Ibu sedang andalkan hari-hari ini? Yusuf, dia berusaha dan bersandar kepada pengertiannya sendiri. Dia andalkan kepada kepandaian dan kepintarannya. Bahkan dia andalkan kepada koneksi dan campur tangan manusia yang dijumpainya. Namun Tuhan tidak terlalu suka, tidak selalu bahagia dengan itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan perpanjang proses didikan atasnya. Apapun yang Tuhan izinkan itu terjadi, sejujurnya itu proses untuk mendewasakan kita, Bapak Ibu. Ya kan? Untuk apa? Untuk dia nantinya akan menolong kita. Untuk nantinya dia akan nolong dengan caranya kita yang luar biasa. Tuhan mau kita hidup bergantung penuh kepada Dia, mengandalkan Dia sebagai Allah yang menciptakan gunung-gunung. Kita tidak boleh mengandalkan gunung-gunung. Kenapa? Karena di ayat yang tadi dikatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakan semesta ini. Itu yang kita mesti andalkan. Itu poin pertama. Jadi mari kita sama-sama koreksi, sama-sama kita lihat di dalam hati kita sama-sama. Kalau hari-hari ini kita menantikan pertolongan Tuhan, sebenarnya yang kita sedang andalkan hari-hari ini apa? Ya, yang kedua adalah percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menolong kepada siapapun yang berseru kepadanya. Dia telinganya tidak kurang lebar Bapak Ibu, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dia pasti akan datang menolong kita. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kitab Injil menceritakan bahwa orang-orang yang tidak pulang dengan tangan hampa kok, saat berjumpa dengan Yesus, saat berseru kepada Yesus. Lihat perwira Kapernaum di Matius 8 ayat 5-7 menceritakan hari itu dia punya hamba dan hamba itu sakit. Sakitnya parah. Dan dia katakan, aduh gak bisa ini ditolong. Aduh tidak ada satupun tabib yang bisa menolongnya. Dia datang kepada Yesus. Dia mengerti bahwa ada satu pribadi yang bisa menyembuhkan, ada satu pribadi yang menolong, ada satu pribadi yang bisa menyelamatkan hambanya. Dan dia merendahkan hati. Dan singkat cerita, orang-orang Yahudi hari itu katakan, Yesus kamu mesti tolong. Kenapa? Karena dia banyak membantu pembangunan rumah ibadah. Saya percaya bukan cuma itu, tetapi kerinduan hati Tuhan, natur Tuhan. Memang Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin menolong. Dia tidak ingin umatnya, dia tidak ingin anak-anaknya punya kesusahan dan tertatih-tatih, tidak ada yang menolong. Dia akan datang menolong. Jadi jangan takut untuk datang sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yairus. Matius 9 ayat 18 menceritakan bahwa anak Yairus sakit dan akhirnya mati. Ya singkat cerita, ya kan. Tapi Yesus ngomong, oh dia tidur kok. Ya. Jadi apakah Yesus tidak menolong? Dia tolong loh. Yesus datang. Dan Yesus katakan, aku mesti datang ke rumahmu. Dia ajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia ajak sertanya, ayo masuk. Ya kan? Orang-orang udah pada nangis dan lain sebagainya. Tapi Yesus katakan bahwa dia akan hidup. Ya kan? Dia akan bisa berjalan lagi. Dia akan bisa berjumpa dengan orang tuanya lagi. Dan dia tolong. Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi hari-hari ini, mungkin pernikahan Bapak Ibu sedang menghadapi masa-masa yang tidak mudah, keuangan Bapak Ibu sedang menghadapi minus, bahkan mungkin terikat di dalam hutang,
Mungkin anak-anak Bapak Ibu sedang nakal-nakalnya dan sepertinya tidak bisa diatur dan tidak bisa dikendalikan. Dan sepertinya pernikahan Bapak Ibu terus mengalami goncangan dan benturan dengan suami atau istri. Ya kan, percayalah, pada waktu kita datang kepada Tuhan yang mau menolong, Dia pasti akan tolong. Seperti halnya Dia tolong perwira Kapernaum, Dia akan tolong Bapak Ibu dan setiap saudara. Seperti halnya Dia tolong Yairus, Dia akan tolong Bapak Ibu dan setiap saudara. 2 orang buta, Matius 9 ayat 28. Dia katakan, wih, dia ngalami kesembuhan juga, orang buta. Ya kan, mungkin waktu itu tabib tidak ada yang bisa menyembuhkan. Wong sekarang aja tidak ada yang bisa menyembuhkan. Ya kan, mata minus itu kan tidak ada yang bisa menyembuhkan Bapak Ibu, ya kan, apalagi orang buta. Tetapi apakah Tuhan berdiam diri? Mereka berteriak kepada Yesus. Dan singkat cerita, Tuhan tolong 2 orang buta itu. Apa halangannya untuk Bapak Ibu ditolong oleh Tuhan? Tidak ada. Belajar percaya, belajar yakin bahwa Dia rela dan mau menolong setiap kita. Mungkin Bapak Ibu katakan, Pak, saya sudah jauh meninggalkan Tuhan, nanti Tuhan tolak saya. Loh, Lukas 15 menceritakan ada satu anak bungsu yang diberikan harta oleh ayahnya. Dia habiskan harta ayahnya, dia habiskan dengan orang-orang yang tidak betul, dan dia lari dari rumah ayahnya. Dan apa yang dilakukan ayahnya? Saya percaya ayahnya menanti dia setiap sore sampai anaknya pulang. Dan pada waktu pulang apa yang dilakukan? Apakah dihukum, apakah dijadikan hamba? Sama sekali tidak. Dia tetap jadi anak. Ya, dia tetap jadi anak, dia dimahkotai semuanya dengan baik. Yang dia dipakaikan jubah lagi, diberikan kasut lagi, diberikan cincin lagi, dan saya percaya dia diberikan warisan lagi sebenarnya. Itu yang menyebabkan anak yang sulung marah-marah. Dia rindu memulihkan setiap kita, dia rindu menolong setiap kita. Orang timpang, orang buta. Kitab Matius pasal 15 ayat 30, dan di sana dicatat itu cukup banyak orang-orang yang sakit, tetapi Tuhan tolong. Apakah Tuhan diamkan? Saya tahu bahwa ada cukup banyak masalah di hari-hari ini. Zaman Yesus pun banyak masalah Bapak Ibu. Zaman Yesus pun tidak kurang-kurang masalah, ya kan? Makanya dikatakan seperti itu. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa 1 orang lumpuh, yang 2 orang timpang, 3 orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ajaib ya Bapak Ibu dan setiap saudara. Dia menyembuhkan, Dia tidak pilih kasih. Dia tidak katakan, oh yang ini gua sembuhkan, yang itu gak usah lah itu. Enggak. Ini tidak ada aturannya untuk disembuhkan. Gak ada, datang aja kepada Yesus dan Yesus sembuhkan semuanya. Sakit ayan, ya, sakit ayan. Di Matius 17 ayat 14 sampai 18, murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan. Dia datang kepada Yesus dan Yesus sembuhkan. Bapak Ibu dan setiap saudara, Tuhan adalah Tuhan yang selalu menolong kepada siapapun yang berseru kepadanya. Jangan takut berseru, jangan pernah berhenti berseru. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah, lalu Tuhan seperti apa sih yang menolong Bapak Ibu? Kalau dari Mazmur 121 dikatakan kayak gini. Ini kan adalah lagunya. Aku melayangkan mataku ke gunung, dari mana datang pertolongan itu. Nah, dikatakan di ayat yang kedua, Tuhanlah penolongku. Tuhan yang seperti apa yang mampu menolong Bapak Ibu? Yang kita andalkan ini Tuhan yang seperti apa sih? Dikatakan, tuh pertolonganku ialah dari Tuhan. Dia jelaskan itu, yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu dan setiap saudara, kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apalagi urusan bisnis Bapak Ibu, Dia sanggup menolong Bapak Ibu. Apalagi pergumulan tentang anak yang Dia ciptakan, Dia sanggup menolong anak Bapak Ibu. Apalagi urusan pernikahan yang Dia inisiasi sendiri, Dia sanggup menolong. Kenapa? Karena Dia adalah pribadi yang menjadikan langit dan bumi. Apalagi Ia adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kaki kita goyah. Kita tidak akan pernah dipermalukan Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah ditinggalkan. Kita akan ditolong. Kita akan disapa oleh Tuhan kembali. Dan Tuhan katakan, nah aku ada sertamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku akan tolong dengan segera, dengan caraku.
Seringkali cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita. Seperti halnya langit dan bumi, demikianlah pikiran-pikiran Tuhan atau cara tolong Tuhan terhadap hidup setiap kita. Apalagi, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak pernah tertidur. Ia tidak pernah tidur, Bapak Ibu. Mikirin apa? Mikirin tantangan Bapak Ibu dan saya, itu ya. Kenapa? Terlalu banyak yang dia pikir. Pak, saya kan orang sederhana. Loh, justru karena orang sederhana seperti Bapak Ibu dan saya, inilah Yesus mau mati, Bapak Ibu. Ya kan? Orang-orang yang sederhana inilah yang Tuhan mau tolong, ya kan? Dia tidak pernah tidur. Ya kan? Dia memikirkan gimana caranya ya menolong Bapak Robert ini. Ya, gimana caranya ya menolong Ibu Yulia yang sedang menantikan anak. Iya, dia tidak pernah tidur. Itulah Tuhan kita. Dia tidak lupa dengan apa yang kita sedang hadapi, Bapak Ibu. Ia penjaga kita. Dia pribadi yang terus menjaga kita. Ia adalah naungan kita. Jadi kepada siapa kita mesti takut? Tidak perlu takut, Bapak Ibu. Ya kan? Ia adalah ada terus di sebelah kita. Dikatakan kayak gini. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Saya mau bernubuat siang hari ini. Mungkin Bapak Ibu sedang bergumul tentang rumah. Pak, saya tidak punya rumah. Pak, saya kok ngontrak terus. Saya sedang mau bernubuat buat Bapak Ibu. Ayat ini katakan matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan janji buat Bapak Ibu yang sedang bergumul tentang rumah. Tuhan akan bikin mujizat sebelum menutup tahun ini, Bapak Ibu. Dan bulan pada waktu malam hari Bapak Ibu kedinginan, Bapak Ibu kok sepertinya aku sudah bergumul, kok belum ada jawabannya. Tuhan janji bahwa Tuhan akan bikin keajaiban. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, terhadap corona, terhadap virus apapun yang sedang bekerja hari-hari ini. Tuhan akan menjaga kita. Bahkan Tuhan kita adalah Tuhan yang menjaga keluar masuk kita, sehingga hidup kita diberkati dan hidup kita terus akan naik dan tidak pernah turun. Dari kapan, Bu? Dari sekarang. Sampai kapan, Bapak Ibu? Sampai selama-lamanya. Jadi mari kita datang kepada Tuhan yang menolong kita, yang sanggup menolong kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Selamat siang, Tuhan memberkati, dan kiranya firman ini menguatkan dan meneguhkan Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, semuanya masih di program Indahnya Pernikahanku, dan silakan terus bisa dengarkan di live streamingnya di lofjogja.online. Masih terbuka di line WhatsAppnya, silakan sampai nanti pukul 12 siang di 0853 1166 5300, di 0853 1166 5300.